Ibrahimovic kan göra 4 mål. Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Joe Hart ute och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt, Jens! Det ska inte gå! Det ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige och Zlatan gör alla målen och han gör cirkuskonster som är överjordiska. Gol anti-mainstream seperti ini hanya bisa dilakukan oleh pemain dengan kemampuan dan insting di atas rata-rata. Jika hanya sekali, mungkin bisa dikatakan kebetulan. Tetapi, jika sering dilakukan, itu artinya pemain tersebut dibekali kemampuan spesial. Zlatan Ibrahimovic. Apa yang kalian ingat ketika mendengar namanya? Akrobatik finisher, bengal, sombong, tinggi besar, kuat, atau sang penjelajah sepak bola? Semua hal itu mungkin sedikit gambaran dari Ibra Kadabra. Akrobatik finisher. Zlatan menjadi salah satu pemain Eropa yang paling sering mencetak gol dengan sentuhan akrobatik. Bengal dan sombong, dia juga dikenal sebagai pesepak bola yang angkuh di dalam dan luar lapangan. Jika ia tak suka terhadap perlakuan pemain lain, Ibra tidak akan segan untuk memberikan pelajaran. Tinggi besar dan kuat. Sebelum kedatangan Erling Haaland di kancah sepak bola Eropa, Zlatan adalah penyerang yang diakui kekuatan fisiknya. Bahkan, bukan hanya kuat, dia juga cepat, lincah, dan dibekali taktikal dribble layaknya Zidane ataupun Diego Maradona. En nu dan een keer schiet ook. Maradona, Zidane, zij kunnen het en Ibrahimovic ook. Atributnya itu membuatnya ditakuti para pemain lawan. Tipikal pemain seperti ini kemunculannya sangat langka. Zlatan juga dikenal sebagai penjelajah sepak bola. Bagaimana tidak, 4 liga top Eropa dari mulai Italia, Spanyol, Prancis dan Inggris pernah ia singgahi dan bermain dalam tim terkuat. Sepanjang karirnya, dia telah bergabung dalam 9 tim yang berbeda. 13 kali menjadi pemain terbaik Swedia, menjadikannya sebagai legenda sepak bola terbesar di negaranya. Dengan semua kontroversi dan pencapaian luar biasa yang direngkuhnya, kisah Zlatan Ibrahimovic layak untuk diabadikan. Lantas, bagaimana lika-liku perjalanan karir Ibrahimovic hingga dia menjadi salah satu legenda sepak bola terhebat sepanjang masa? Simak kisahnya. Net niet bereikt, maar dat is maar tijdelijk. Ibrahimovic, mooi gedaan. Scatena in campo aperto Ibrahimovic che si difende, poi prova il sinistro. Ibrahimovic, incredibile. È successo nel derby, attenzione, questa palla per Ibrahimovic, rete. Cruz, Ibrahimovic e l'Inter va sul 2-1. Ahí va Ibrahimovic. Para Robinho, la vuole Pirlo. Palla per Ibrahimovic. 2-0.
This is Zlatan. La vue face à Frédéric Déhu pour l'état dans la surface d'affaire. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro! Goes Fellaini. Oh, he's dropped it. Zlatan! Right back in it. Bravo makes an awful hash of it. And the big game player gets... Ada Dejan Ibrahimovic. Ibrahimovic! Ibrahimovic! There's a highlight! Rosengård, Malmö, Swedia, 3 Oktober 1981 adalah hari kelahiran seorang Zlatan Ibrahimovic. Dia adalah anak dari Šefiq Ibrahimovic dan Đurđa Grević. Ayahnya merupakan seorang imigran asal Bosnia, sedangkan ibunya adalah keturunan Kroasia Albania. Sebagai imigran yang datang ke Swedia, keluarga Zlatan hanya hidup serba pas-pasan. Keadaan ini yang juga membuat kehidupan kecilnya serba keras. Terlebih, dia juga memiliki orang tua yang temperamental, genetik yang kemudian menurun pada Zlatan kecil. Keadaan buruk ini ditambah dengan perpisahan kedua orang tuanya yang membuat Zlatan mengalami broken home. Perpisahan itu membuat Ibra hanya tinggal dengan ayah dan kakak perempuannya. Zlatan kecil pun tumbuh menjadi anak yang nakal. Dia mengakui bahwa ketika kecil, dia sering bertengkar, bahkan mengambil yang bukan miliknya. Mengambil sepeda, mainan, bahkan uang pernah ia lakukan. Kebiasaan buruknya ini membuat Zlatan sering dimarahi orang tuanya. Beruntungnya, dia mengenal sepak bola. Zlatan kecil sangat menyukai sepak bola. Dia suka bermain dimanapun dan kapanpun. Saya menendang bola setiap kali saya merasa buruk, kata Zlatan. Hingga pada akhirnya, dia bergabung dengan klub lokal di Swedia, yakni FBK Balkan. Sebuah klub yang sebagian besar terdiri dari imigran Yugoslavia. Dari sinilah segalanya mulai berubah. Zlatan yang nakal mulai teralihkan kenakalannya pada sepak bola. Sepak bola mengubah arah hidupnya. Dia mulai memiliki ambisi besar untuk jadi pemain profesional. Bersama Balkan, Zlatan kecil mulai rutin berlatih sepak bola, tetapi mengabaikan sekolahnya. Zlatan sering bolos. Saat itu, menurutnya sepak bola lebih penting. Zlatan mulai bermain untuk Balkan ketika berusia 10 tahun. Keinginan kuatnya jadi pemain profesional membuatnya jadi pemain yang gigih. Dia menjadi andalan untuk Balkan. Pada suatu pertandingan, dia baru dimainkan pada babak kedua saat timnya tertinggal 5 gol. Namun, Zlatan memberikan kejutan ketika membalikan kedudukan dengan mencetak 8 gol dan membuat pertandingan berakhir dengan skor 8-5. Bakatnya kemudian terendus oleh pencari bakat Malmö, sebuah klub liga utama Swedia.
Pada usia 14 tahun, Zlatan resmi bermain untuk tim junior Malmo di tahun 95. Abbiamo un nuovo ragazzo, si chiama Zlatan. Ha giocato insieme a Tony nella squadra del Balkan. Proverà a giocare con noi per un paio di giorni. Jag har mycket självförtroende idag, så jag vågar ta initiativ och sånt. Det kanske kan påverka det. Är du kaxig? Ja, de säger det. Men ja, jag tror det. Bersama Malmo Junior, bakatnya semakin mencuat ke permukaan. Tetapi, masih ada masalah besar yang menghantuinya. Vai, vai, vai! Hal itu adalah sifat temperamen dan egoisnya. Zlatan memang dianggap sebagai bakat muda menjanjikan di Malmo, tetapi jika dia bisa mengatasi sifat temperamen dan egoisnya, dia akan jadi pemain luar biasa. Demikian yang dikatakan pelatihnya di Malmo Junior. Zlatan muda pun harus belajar mengendalikan emosinya. Saya memiliki emosi tinggi dari ayah saya. Dia seorang yang percaya diri dan tahu keinginan saya. Namun, dia adalah tipe pria yang penuntut. Dia mendorong saya untuk mengerjakan segala sesuatunya sempurna. Demikian kata Ibra. Ya, sang ayah memang pendorong utama Zlatan muda. Ayahnya menuntut agar dia selalu menjadi yang terbaik. Kamu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa sampai kamu jadi nama di Eropa. Demikian kata ayahnya. Jag spelar data ibland. Även tv-spel. Lyssnar på lite musik, kopplar av. Tittar på filmer. Lär du någonting? Nej, man hittar på lite idéer här. Sembari berlatih di Akademi Malmo, Zlatan juga berlatih bela diri dengan tekun. Dalam hal ini, dia mempelajari bela diri asal Korea Selatan, yakni Taekwondo. Bila saya tidak berhasil menjadi pemain sepak bola, mungkin saya akan menjadi seorang pegulat, kata Zlatan dikutip dari Bleacher Report. Sejatinya, jika melihat latar belakang Zlatan, tidak sulit baginya untuk menjadi atlet gulat. Selain memiliki postur tubuh mumpuni 195 cm, Zlatan merupakan pemegang sabuk hitam Taekwondo. Dia mendapatkan gelar itu ketika berusia 17 tahun. Kemahirannya dalam Taekwondo ini yang kemudian kelak membantunya membuahkan gol anti-mainstream. Kegemarannya dalam seni bela diri dipengaruhi dari kesukaannya menonton acara gulat. Zlatan merupakan penggemar Bruce Lee dan juga petinju legendaris Muhammad Ali yang dia sebut sebagai teladan bagi dirinya. Orang ini adalah role model dalam hidup saya. Salah satu orang yang saya kagumi, Muhammad Ali. Saya mengakui kalau dia memang orang yang bermulut besar. Namun, mulut besarnya itu sebanding dengan kemampuan yang dia miliki. Dia membuktikannya di dalam ring dengan mengalahkan lawan-lawannya. Bagi saya, dia berbicara sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Dia tak kenal menyerah, seperti itulah seorang Muhammad Ali. Demikian kata Zlatan dalam sebuah wawancara.
Sekilas, memang ada kemiripan antara Zlatan dan Muhammad Ali. Sama-sama arogan, penuh percaya diri, omong besar, dan selalu siap untuk bertarung di lapangan. Zlatan. Namun, takdir tidak membawanya ke ring gulat, tetapi tetap menetap di lapangan hijau. Pada Januari 1999, Zlatan Ibrahimovic dipromosikan ke tim Malmo senior tepat pada saat tim turun kasta. Usianya 17 tahun saat itu. Jag har mycket självförtroende idag så jag vågar ta initiativ och sånt. Det kanske kan påverka det. Är du kaxig? Ja, de säger det. Men ja, jag tror det. Memasuki musim 2000-2001, Zlatan menjalani musim debutnya bersama Malmo. Ketika itu, dia disebut sebagai salah satu talenta terbesar di Swedia. Tetapi, dia adalah anak yang keras kepala. Bahkan, hampir tak percaya pada siapapun. Oleh karenanya, selain penuh talenta, Zlatan mudah dianggap pemain yang arogan. Alih-alih mengoper, dia lebih suka menggiring bola sendiri. Menurutnya, tanpa tindakan konyol, sepak bola bukanlah permainan yang menyenangkan. Saya yakin hal ini mengganggu pemain lain. Tapi itu bagian dari permainan. Sepak bola harus menyenangkan. Bila tidak, itu tidak layak untuk dimainkan. Många sekvenser du lättar och trixar och leker. Kan inte att de blir lite förbannade nästan när du lurar bort dem? Nej, jag bara skojar lite med dem ibland. Sånt som kom. Nampaknya, Zlatan bermain bola untuk bersenang-senang. Dia lebih menikmati mempermalukan lawannya ketimbang mencetak gol. Itu membuatnya lebih besar. Dia menyukai ketika lawannya terlihat bodoh di depannya. Zlatan juga tidak segan melakukan tindakan kurang sportif. Hal ini tidak jarang menimbulkan konflik dan membuatnya jadi pemain yang paling diincar lawan untuk ditackle. Dia juga banyak mendapat citra buruk. Tapi, Zlatan tidak pernah peduli. Zlatan tetaplah Zlatan. Dia tak pernah menyerah, selalu bangkit, dan menunjukkan siapa dirinya. Så bra ut, Niklas Gudmundsson och det är 1-0! Zlatan Ibrahimovic. Meski dianggap arogan, nyatanya dia memberi pengaruh besar untuk Malmo. Musim itu, dia membawa klubnya kembali ke papan atas Liga Swedia. Permainan cepat, energik dan penuh tenaga membuat Zlatan diminati oleh klub top Eropa. Kommer Zlatan in och tittar på den tekniken. Vilken underbar teknik han har, Zlatan, och kommer till avslut. Oj, vilken artist. Arsene Wenger, yang saat itu masih di Arsenal, sempat coba memboyongnya. Tetapi, Zlatan menolak dan lebih memilih Ajax Amsterdam. Pada transfer musim panas Juli 2001, di usia 19 tahun, Zlatan Ibrahimovic diresmikan sebagai punggawa baru Ajax. Yeah, but I have very technical feet. Nilai transfer sebesar 8 juta euro menjadikannya sebagai pemain termahal Ajax pada saat itu.
Pertandingan pertamanya bersama Ajax terjadi ketika melawan sebuah tim amatir. Langkah terbaik klub untuk menunjukkan kepercayaan pada striker adalah memberinya jersey nomor 9. Nomor 9 artinya kamu berada di starting line up, kamu adalah titik fokus dan striker tengah kami. Demikian kata manajer muda Ajax, David N. Enam bulan pertamanya di Ajax berjalan tidak begitu baik. Zlatan sering kehilangan banyak bola. Selain sering konflik dengan pemain lain, dia juga terkadang melakukan hal tak perlu ketika ia tidak berhasil mencetak gol. Hal yang membuat kecewa pelatih dan penggemar. Saat itu terjadi, selepas pertandingan, dia hanya ingin pulang. Statusnya sebagai pemain termahal Ajax pun dipertanyakan. Jauh dari lubuk hatinya, Zlatan adalah orang yang kesepian. Jika pemain lain mendapatkan kunjungan dari keluarganya saat sesi latihan, Zlatan muda hampir tak pernah dikunjungi siapapun ketika di Ajax. Orang terdekatnya hanya sang ayah. Tetapi ayah Zlatan tinggal di Malmo bersama saudaranya. Selain masalah sikap temperamennya, Zlatan juga punya masalah lain. Menurut pelatih Ajax saat itu, Andrianse, Zlatan adalah pemain yang individual. Dia lebih suka mendribel bola ketimbang mengoper. Tetapi sang pelatih yakin, Zlatan pasti belajar bahwa sepak bola bukanlah olahraga individu. Ketika ia mulai memahami itu, dia akan jauh lebih besar. Andrianse melihat bahwa Zlatan merupakan penyerang yang lengkap. Dia punya kecepatan, kelincahan, kekuatan, ambisius, dan rasa tak mau kalah. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk jadi pemain hebat. Musim pertamanya di Ajax begitu sulit. Terlebih ketika ia bersaing dengan Ahmed Hossamido, penyerang asal Mesir yang juga dibeli Ajax pada 2001. Obodai, Ibrahimovic. Andrianse tidak begitu mempercayai Zlatan untuk masuk bermain di tim utama. Sang manajer tak peduli dengan direktur sepak bola Ajax, Leo Beenhakker, yang mengusulkan Zlatan untuk lebih sering mendapat kesempatan bermain karena dibeli dengan harga yang cukup mahal. Sang pelatih lebih mempercayai Mido yang memang tampil bagus dan hampir selalu mencetak gol di tiap pertandingan. Mido. Zlatan pun lebih banyak di bangku cadangan. Kemudian terjadi pergantian manajer di pertengahan musim karena prestasi Ajax tidak begitu baik. Ronald Koeman ditunjuk sebagai pengganti Andrianse pada September 2001. Kedatangan pelatih baru nyatanya tidak langsung menjadikan Zlatan sebagai pemain utama. Di bawah arahan Koeman, musim itu Ajax keluar sebagai juara Eredivisie musim 2001-2002. Meski tertawa saat perayaan, tetapi dalam hati kecilnya, Ibra mungkin berkata, omong kosong, karena ia tidak banyak bermain. Saat itu, Ajax punya 3 penyerang tengah, yaitu Mido, Mahlas, dan Zlatan. Tetapi, satu pemain ia anggap mubazir. Koeman bahkan berpikir dia mungkin akan menjual pemain Swedia itu. Sneijder, daar is Ibrahimovic. Ibrahimovic in één keer. En wat een knal. In één keer geschoten, razend knap. Setelah Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea, Zlatan Ibrahimovic
kembali ke Ajax untuk menjalani musim 2002-2003. Dia berharap akan lebih banyak bermain di musim keduanya. What do you expect of this season? Train hard. Try to play some games. Hopefully, I can expect other thing. Hopefully, I will play. Ronald Koeman sadar bahwa Zlatan membutuhkan sosok yang bisa membantunya. Karena itu, dia memutuskan memboyong Jari Litmanen, pemain senior, second striker yang bermain tepat di belakang Zlatan. Musim 2002-2003, Zlatan Ibrahimovic menunjukkan taringnya. Maar die komt daar toch aardig uit stand. En dat is het beste goal ook van Zlatan Ibrahimovic na 10 minuten. Zo. Ia bermain lebih baik di musim keduanya dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Je ziet het water opspatten. Ibrahimovic. Na 1 minuut en 6 seconden. Verwoest het hart. En prachtig gedaan, Ibrahimovic. The people shouted your name. It's good. When it goes well, they shout my name. But when it doesn't go well, you never know. Tetapi, masalah lain muncul. Mido mulai merasa tersaingi dan semakin iri karena Koeman lebih memilih Zlatan. Ibrahimovic net niet bereikt, maar dat is maar tijdelijk. Ibrahimovic, mooi gedaan. 20e minuut, tweede helft. Een mooi doelpunt en daarmee... Hingga pada suatu hari, Mido dan Zlatan dimainkan dalam satu pertandingan. Mido, yang masuk sebagai pengganti, sangat kesal karena Ajax saat itu sudah kebobolan 2-0. Mido, yang berambisi mencetak gol, bahkan tak mau mengoper pada Zlatan. Adu mulut keduanya pun tidak terhindarkan hingga ke ruang ganti. Setelah pertandingan berujung kekalahan, ruang ganti Ajax berubah menjadi penuh dengan ketegangan karena Mido tak mampu lagi mengontrol emosinya. Mido, yang sedang melepas perban di pergelangan kakinya, memiliki gunting di tangannya. Sadar atau tidak, Mido yang kesal melemparkan guntingnya ke arah Zlatan dan hampir mengenainya. Saya beranjak dan memberinya sebuah pelajaran. Tapi 10 menit kemudian, kami berdua keluar ruangan dengan saling memandang satu sama lain. Setelahnya, Mido meminta maaf, tulis Zlatan dalam autobiografinya. Hubungan keduanya memang kembali normal. Tetapi, setelah kejadian itu, Mido dihukum oleh Ajax dengan tidak dimasukkan dalam tim untuk beberapa pertandingan karena ulahnya tersebut. Sejak saat itu, secara reguler, Zlatan Ibrahimovic bermain sebagai pemain utama Ajax Amsterdam. Maar dat is maar tijdelijk. Ibrahimovic, mooi gedaan. Musim 2002-2003 diakhiri dengan sumbangan 21 gol. Menjadi pemain utama, Zlatan membuktikan kualitasnya dan menjadi andalan di lini depan Ajax. Dia mencetak gol kemenangan saat final Piala Belanda pada 2002. Dia mengantarkan Ajax mencapai perempat final Liga Champions pada 2003 dan juga berhasil mempersembahkan trofi Eredivisie pada 2004. Dit is stadion De Kuip. En dit is de opkomst van de spelers van Ajax en van Utrecht. Utrecht speelt thuis, dat is door loting bepaald. Mido, Zlatan. Zlatan. Ajax wint de Amsterdam Cup. Door de golden goal van Zlatan en de gruwelijke blunder van de grensrechter. En Fred Grim.
Bersamaan dengan pencapaian yang diraihnya, Zlatan kembali bermasalah dengan rekan setimnya. Kali ini, dia berkonflik dengan Van der Vaart, pemain binaan Ajax yang menjadi idola publik Amsterdam. Keduanya terlibat dalam perselisihan besar kala tim nasional Belanda menghadapi Swedia pada sebuah laga persahabatan di tahun 2004. Ketika itu, Van der Vaart berhasil merebut bola dari kaki Zlatan di sekitar kotak penalti Belanda. Mendapat hal tersebut, Zlatan melakukan tackle berbahaya dengan menyerang engkel rekan setimnya di Ajax itu. Wat een vervelend mannetje is dat toch? Kejadian ini baru mencapai puncaknya kala keduanya kembali ke Ajax. Dalam sebuah tim meeting, bersama sang manajer Ronald Koeman, Van der Vaart meminta penjelasan dan menginginkan permohonan maaf dari Zlatan karena dia mengalami cedera atas perbuatannya tersebut. Namun Van der Vaart tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dalam autobiografinya, Ibra menjawab apa yang diinginkan Van der Vaart dengan perkataan, "Jika kamu menuduh saya lagi, saya akan ucap Zlatan. Semua orang pun terdiam. Atas kejadian ini, keharmonisan dalam skuad Ajax mulai pecah. Ajax memerlukan sebuah solusi agar dua bintangnya tidak berbuat onar dalam tim dan mereka tidak mau berlama-lama dalam situasi seperti ini. Hingga pada akhirnya, manajemen Ajax menerima tawaran Juventus untuk Zlatan Ibrahimovic pada deadline bursa transfer musim panas 2004. Ibrahimovic. Goed ingehouden. En nu nog een keer schiet ook. Oh! Maradona. Zidane. Zij kunnen het. En Ibrahimovic ook.